Hai. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 12 TKJ 2. Di sini kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Hello, my name is Agathia Trihartono, number 3. My name is Sasawan Deverdiansa, number 7. Tepanakan Kula Aden Barinsa, absen Sawa. Tepanakan Nami Kula Aden Sandan Pesana, absen 3. Nama saya Andika Effendi, absen 6. Nama saya Wahyu Supriyanto, absen 36. Berikut video dari kami. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang proxy, manajemen bandwidth, firewall, dan load balancing. Untuk materi yang pertama yaitu proxy. Proxy server inggih punika sistem ingkang gadhah ayahan kangge dados perantara jaringan. Kados kala sampeyan ngakses satunggaling halaman website. Proxy server puniki ingkang ajeng nglampahaken panedah lan panarima informasi saking website kasebut. Lajeng sampeyan ajeng nampi informasi saking website ing perangkat ingkang sampeyan anggih. Wonten pinten-pinten tingkat keamanan, kerahasiaan, saha fungsi cocok kalih jinisé proxy server ingkang sampeyan anggih. One feature or service that can be run on a proxy server: caching web content, filtering, connection sharing, limit bandwidth, network access setting, authentication, security. 2. Type of proxy technology based on its user: transparent proxy, anonymous proxy, high anonymity proxy, distorting proxy, reserve proxy. 3. Kelebihan dan kekurangan sistem proxy server. Kelebihan sistem proxy server dalam sebuah jaringan adalah sebagai berikut. Performa akses web dari komputer klien menjadi lebih cepat, meningkatkan keamanan jaringan, terdapat filter-filter konten yang terindikasi menjadi virus malware dan intrusion. Kekurangan sistem proxy dalam sebuah jaringan adalah sebagai berikut. Harus menyediakan komputer server secara khusus untuk menangani fungsi server. Setup awal akses proxy menjadi lebih lambat jika data atau konten web yang dituju belum pernah tersimpan dalam disk cache. Jika hard disk penuh, akses web menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, perlu ditambahkan hard disk baru sebagai media penyimpanan tambahan. 4. Jenis proxy berdasarkan cara konfigurasi. A. Transparent proxy. Pada jenis ini, dari sisi pengaturan port web, browser komputer klien tidak memerlukan konfigurasi tambahan apapun terkait penggunaan port layanan protokol HTTP. B. Non-transparent proxy. Pada jenis ini, Anda diharuskan mengkonfigurasi port proxy pada pengaturan web browser kalian, sesuai dengan port yang disediakan oleh proxy server. Manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth inggih punika proses pengaturan jumlah data ing jaringan kalih ngatur alokasi perangkat ingkang nedha data jaringan. Angsal dipun-tepang dados upaya kanggo ngontrol panggenanipun lebet satunggaling jaringan. Aktivitas transfer data ingkang dipunlampahaken déning penganggé lebet satunggaling jaringan kedah dipunalokasiaken kalih merata supados saben panganggé nggadhahi akses ingkang enggal. Tujuan saking nglampahaken manajemen bandwidth inggih punika supados sumber daya jaringan ingkang wonten angsal dipunanggé kalih efisien lan adil déning sudayanipun panganggé ingkang terhubung lebet satunggaling jaringan. The following are the types of service available on TCP or IP-based network, namely 1. Normal user data, 2. Network management, 3. Real-time, 4. Streaming application, 5. Critical data application, 6. Network security management, 7. Network control traffic, 8. DOS prone service, 9. Scavenger. The benefits of bandwidth management are as follows: improve network performance, improve user experience, network resource allocation efficiency, prioritize critical application, efficiency of data packet utilization.
Metode manajemen bandwidth. Simple queue. Simple queue merupakan sebuah metode yang paling sederhana dalam kelompoknya untuk melakukan kontrol penggunaan bandwidth. Yang kedua adalah queue-tree. Dalam metode queue-tree, administrator jaringan melakukan pengaturan bandwidth lebih terperinci berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, shared atau up to. Metode shared dikenal lebih fleksibel bagi pengguna. Hal ini karena dalam suatu jaringan, alokasi bandwidth akan dibagi secara merata kepada semua pengguna yang terhubung pada jaringan. Yang keempat, prioritas traffic. Metode prioritas traffic merupakan sebuah teknik untuk mengatur prioritas dan pengalokasian bandwidth pada jaringan komputer. Yang terakhir adalah HTB atau Hierarchical Token Bucket. Metode HTB adalah teknik untuk mengatur dan mengontrol penggunaan bandwidth pada jaringan dengan struktur hierarki. Firewall utawa tembok api ing terminologi bahasa bisa diartikake minangka piranti lunak utawa piranti lunak sing sengaja diciptakake kanggo nindakake prosedur keamanan ing jaringan. Firewall ing sawijining jaringan sing tanggung jawab kanggo nglindhungi nyaring data mlebu ing jaringan lan jamin data traffic mlaku kanthi apik lan cocok karo kebijakan sing wis ditetapake. Fungsi firewall dalam jaringan yaitu sebagai berikut. 1. Nyaring data, baik yang keluar maupun masuk sesuai dengan security policy yang telah ditetapkan. Dalam firewall, hanya terdapat dua jenis aksi, yaitu accept, diterima, dan deny, ditolak. 2. Melimit setiap request, baik in maupun out, yang menuju atau keluar dari jaringan dan sebaliknya. 3. Menjamin data yang ditransmisikan dalam keadaan terenkripsi dan terjaga privilege-nya untuk menjaga kerahasiaan informasi organisasi atau perusahaan serta keamanan data. 4. Mengatur hak akses user sesuai dengan kebijakan perusahaan untuk mencegah akses oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak terhadap jaringan dan server yang cenderung merusak sistem jaringan. 5. Meminimalisasi masuknya virus, trojan, spam, dan banner yang seringkali menghabiskan bandwidth serta menginfeksi komputer-komputer dalam jaringan. 7. Memodifikasi isi paket data yang ditransmisikan, seperti mengenkapsulasi paket dalam bentuk enkripsi. 8. Sebagai autentikasi paket data yang dikirimkan atau diterima. 9. Sebagai pengatur bandwidth, biasanya digunakan pada mesin-mesin berbasis mikrotik. 10. Merekam semua catatan kegiatan pada saat terjadinya transmisi data, baik keluar maupun masuk. 11. Mencegah atau memblok aktivitas yang dirasa mencurigakan, seperti melalui DNS poisoning, SQL injection, dan XSS injection. The advantage and disadvantage of firewall in the network are access. 1. Protect the network. Firewall can protect the network from unwanted attacks such as virus, malware, and hacker. 2. Monitor data traffic. Firewall can monitor data traffic and monitor all information entering and exiting the network. 3. Speed up the network. Firewall can speed up network performance by blocking unnecessary traffic. Lack. 1. Cost. Firewall can be expensive to implement, especially if the company choose to use expensive hardware. 2. Performance. Firewall can affect network performance and can slow down data traffic if not configured correctly. 3. Dependence of administrator. Firewall require trained and high-quality administrator to operate it and maintain these devices. 4. Not always effective. Although firewall can help protect the network, there is no guarantee that this device will always be effective. Load balancing. Load balancing atau penyeimbang beban adalah teknik yang digunakan untuk mendistribusikan trafik jaringan ke beberapa server. Pendistribusian ini dilakukan bukan lain sebagai peringanan beban kerja agar server tidak terlalu berat saat adanya banyak request atau permintaan dari klien. Dengan load balancing, proses pendistribusian trafik jaringan ke beberapa server akan lebih optimal.
efisiensi, stabil, dan cepat. Wonten pinten-pinten skenario lebet nerapaken manajemen pengaturan load balancing inggih punika setunggal teknik failover. Teknik failover dipundamel kangge nginggili masalah ingkang kedados ing link utami. Faktor penyebab masalah puniki inggih punika kualitas link dan ageng bandwidth antawis link-link ingkang wonten boten seimbang. Kangge nginggilinipun pengiriman paket data ajeng dialihaken tumuju dating link cadangan supados fungsi jaringan tetep melek. Teknik load balancing. Teknik puniki namung kangge damel pengaturan bab arah trafik data saking pinten-pinten grup utawi kelompok klien andhedhasar kabedahan. 3. Kombinasi antawis load balancing lan failover. Ing sistem puniki sampeyan angsal ngombinasikaken penerapan teknik load balancing sesarengan kalih teknik failover. Metode load balancing. There are several types of mechanisms that can be selected to implement load balancing technique on the mikrotik router. 1. ECMP 2. PBR 3. NTH. The working concept of each load balancing method. 1. Per packet load balancing. In this method, the router will send and distribute data packets from client's computer via links available on the router without paying attention to their quality. 2. Per connection load balancing. In this type of method, the shortcomings that arise from the per packet load balancing methods are corrected. For each packet that has previously been separated based on sequence, the router will pay attention to the origin of the sender and analyze the sequence of the data packets, whether they still constitute to communication session or not. 3. Per address pair load balancing. The main concept of the per address pair load balancing method is to pass data packets sent by client through router based on the sender's IP address along with the destination IP address. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang topologi yang akan dibuat oleh kelompok kami. Topologi ini terdiri dari gedung server, terdiri dari satu komputer server. Lalu di sini ada gedung A yang terdiri dari 4 komputer klien. Lalu di sini ada gedung B yang terdiri dari 3 komputer klien. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke konfigurasinya.